Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada sore hari ini. Sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu saat teduh sejenak. Seperti biasa, diharapkan jemaat mematikan speaker Zoom atau mic pada saat menyanyi kecuali untuk berbalas-balasan. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan dari pelengkap Kidung Jemaat 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk ke rumahnya. Pertolongan kepada kita dalam kebaktian ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai ibadah saat ini. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 198 ayat bait yang ke-1, di hatiku ya Yesus. Kita akan masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan dan kami renung-renungkan, boleh dengan sungguh-sungguh memperbaharui percaya kami. Dan bahkan firman yang didengar juga boleh menuntun kami dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu kami sungguh berserah. Biarlah hanya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang kami puji dan kami sembah. Sungguh Tuhan, dalam urapan-Mu Engkaulah yang berkata-kata. Dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. 2 ayat saja. 2 ayat ini menjadi bagian dari janji Tuhan, ya, satu perikop di mana Allah menjanjikan kepada Abraham akan mengaruniakan seorang anak laki-laki. Kejadian 18 ayat 14 sampai dengan 15. Begini katanya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam realitas kehidupan kita ini seringkali kita menjumpai sesuatu hal yang mungkin kita anggap mustahil. Sesuatu hal yang mungkin kita anggap tidak mungkin. Sesuatu hal yang kita anggap, wow, itu di luar nalar manusia. Karena itu saudara, kalaupun juga kita ketika misalnya saya teringat kepada seorang namanya Profesor Dr. Suwarno. Ya, ini kisah tentang seorang di Bantul. Dia ini ibunya, ayahnya sudah meninggal. Jadi dia tinggal bersama dengan ibunya yang adalah buruh tani. Profesor Dr. Suwarno ini, ketika kecil, dia lalu kemudian di dekat rumahnya itu ada rumah dokter. Ada rumah seorang dokter. Itu lalu kemudian ketika dia lewat, dia melihat anak dokter itu sedang bermain-mainan. Itu kan, lalu anak dokter main dengan mainan-mainan bagus. Suwarno ini dia melihat apa sih yang dimainin. Tapi anak dokter itu lalu kemudian dengan galak, lalu dengan judes gitu, dia mengatakan, pergi kamu. Kamu nggak boleh di sini. Kamu nggak boleh lihat-lihat mainan saya. Pergi. Katanya diusir si Warno kecil ini. Lalu dia sangat sakit hati. Dia merasa sangat sakit hati dengan anak dokter itu. Bahkan dia di dalam pikirannya, kenapa aku yang miskin ini lihat aja kok nggak boleh? Untuk melihat apa yang dimainkan oleh anak dokter orang kaya itu kok nggak boleh, melihat aja nggak boleh, katanya. Ya, lalu kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia mengatakan kepada ibunya, Bu, aku kalau sudah besar, aku mau jadi dokter nanti. Ibunya yang adalah buruh tani, lalu kemudian Warno juga dengan beberapa orang saudara, ibunya hanya terdiam saja. Ya sudahlah, yo wes le, sekarang sinau ae.
belajar aja yang bagus. Ya, ibu ini tahu ibunya ini dia hanya buruh tani, mana mungkin anak ini bisa jadi dokter. Nggak mungkin anak ini bisa jadi dokter, apalagi dia hanya seorang buruh tani, nggak ada bapaknya, dia tinggal di desa, dan juga dalam keadaan yang sangat miskin. Ibunya mengatakan, tidak mungkin anak ini bisa jadi dokter. Tetapi untuk tidak mematahkan semangatnya, untuk tidak mengecilkan hatinya, ibu ini mengatakan, ya silahkan, yang penting sekarang kamu belajar saja. Itu kan, nah sejak itulah Warno kecil ini belajar dan belajar dan belajar dengan kuat. Sambil dia membantu ibunya menjadi buruh tani, apa aja yang dikerjainnya. Kadang ibunya juga jadi buruh cuci dan apa dia bantu sambil dia terus belajar dan dia terus belajar. Ya, Warno kecil ini memang dia orang Katolik dari kecil. Lalu kemudian ketika dia SMA, dia lulus dengan nilai yang terbaik. Ya, dia lulus SMA dengan nilai yang terbaik, lalu kemudian dia mendatangi romonya. Romo, saya mau jadi dokter, tapi saya nggak punya uang. Bagaimana Romo? Lalu romonya ini mengatakan, ya sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tes aja dulu kedokteran. Ya, kalau nggak punya uang, saya kasih uang, kata si Romo, untuk beli formulirnya. Ya, untuk mendaftarkan, nanti kalau sudah lulus, kamu sudah diterima di Fakultas Kedokteran, kamu bilang sama saya. Baik, katanya. Lalu kemudian si Warno kecil ini, lalu kemudian dia tes, karena anaknya pintar, lalu diterimalah dia di Fakultas Kedokteran UGM. Tapi dia kan tinggal di Bantul. Bagaimana dia bisa kuliah sambil kuliah? Itu. Lalu kemudian Mas Warno ini, Bapak Ibu kalau tahu Jogja bener, di Kota Baru itu ya, di Kota Baru, dekat kampus saya dulu, Duta Wacana, di Kota Baru itu ada gereja Katolik katekis, kateketik, nah, gitu ya, kateketik itu pusat pendidikan dan pengembangan pendidikan Katolik, dan juga ada gereja Katolik di Kota Baru. Lalu kemudian si romonya itu mengatakan dia menulis surat dengan rekan romonya, lalu anak ini boleh kuliah, dibayarin dari biaya pastoran, ya, dengan beasiswa dari pastoran. Lalu kemudian dia tinggal di mana? Dia tinggal di pastoran. Di pastoran itu sama dengan di pastori ya, kalau kita rumah pendeta. Ini tempat romo-romo, tempat pastor romo-romo. Gitu. Lalu oleh romonya itu dibilang, kamu tugas kamu bantu-bantu bersih-bersih aja. Ya nggak usah bayar kos, nggak usah bayar makanan, nggak usah apa. Nanti kalau ini saya kasih uang jajan untuk jajan kamu, kebutuhan kuliah kamu. Selebihnya kamu bantu bersih-bersih. Ada sepeda di sini, kamu boleh pakai sepeda itu untuk kamu pergi kuliah. Wow, zamanan dulu Bapak Ibu, sepeda itu kalau anak kuliahan pakai sepeda itu udah paling gaya lah. Udah hebat. Ya, di zaman itu di Jogja. Jogja itu semuanya masih kota sepeda, kota pelajar, banyak sekali sepeda. Maka Warno kecil inilah mulai dia belajar. Saking dia belajarnya dengan baik dan anaknya juga pinter, jadilah dia dokter. Ya, dia jadi dokter. Itu dalam waktu yang singkat, lalu kemudian dia pergi ke Sintang di Kalimantan untuk melakukan PTT, lalu kemudian dia pun juga bekerja di gereja, di rumah sakit Katolik juga di sana. Nah, setelah dia 2 tahun, dia kembali ke UGM untuk mengambil spesialis, gitu. Lalu kemudian dalam waktu yang singkat, dia lulus spesialis, bahkan dia menjadi bergelar doktor lulusan dari Perancis. Saudara, awalnya ketika dia kecil mungkin sebab ibunya buruh tani, mana mungkin. Orang semua akan mengatakan, lu cita-citanya bohong. Saudara, kisah Profesor Dr. Suwarno ini dikisahkan dalam Kick Andy loh. Nanti Bapak Ibu boleh cari ya di Kick Andy. Jadi saudara, ini apa yang kita katakan, oh nggak mungkin, tidak mungkin. Saudara, apa sih yang tidak mungkin?
Saudara, melalui firman Tuhan kita ini justru kita sedang belajar ketika Abraham dan Sarai yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menerima seorang anak laki-laki. Bahkan Tuhan juga sudah berjanji kepada Abraham akan membuat keturunan Abraham itu menjadi banyak. Tapi sampai Abraham dan Sarai ini pun juga berumur banyak, 80 tahun, lalu kemudian datanglah seorang utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan kepada Abraham bahwa tahun depan, ya, sama seperti waktu ini, pada tahun yang akan datang, Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mana mungkin umur 80 tahun. Sudah juga, wah, secara logika nggak bisa. Saudara, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Adakah sesuatu hal yang mustahil untuk Tuhan? Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini sebenarnya kita diajar dalam segala hal bukan soal mustahil. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Saudara, sama seperti Warno kecil itu ketika dia mengatakan kepada ibunya, "Ma, aku kalau sudah besar, aku mau jadi dokter." Ibunya berpikir, bagaimana mungkin anak seorang buruh tani, seorang janda, tidak ada uang, tidak ada apa-apa, bisa jadi dokter. Dan kita semua tahu dokter itu adalah pendidikannya mahal sekali. Lalu kemudian adakah sesuatu hal yang mustahil? Wes, bagaimana mungkin? Saudara, itu yang menjadi pertanyaan. Karena itu Sarai tertawa. Gitu ya. Dalam ayatnya sebelumnya 13, mengapa Sarah tertawa? Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian ini bukan hanya soal bisa atau tidak bisa. Bukan soal mungkin atau tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Tapi persoalannya, apakah kita bisa percaya kepada Tuhan? Apakah kita bisa beriman dengan sungguh-sungguh akan janji Tuhan? Apakah kita pun juga dengan sungguh-sungguh kita yakini akan rencana Tuhan? Saudara, rencana Tuhan itu begitu indah bagi setiap kita. Memang ada sesuatu hal yang mungkin kita katakan gak mungkin. Ya kan? Ya artinya jangan juga kita menggantungkan sesuatu hal yang di luar nalar gitu. Di luar otak pikiran kita. Ya, dengan kata lain, saya ingin terbang Tuhan. Saya ingin bisa terbang. I believe I can fly. Gitu ya. Seperti lagu, saya yakin gue bisa terbang. Gitu, lalu saya naik ke gedung tinggi, lalu nggak pakai apa-apa, lalu saya loncat. Ya matilah. Gitu. Jangan juga kita mencobai Tuhan. Untuk sesuatu hal yang memang benar-benar gitu ya, jangan kita mencobai Tuhan. Tapi dalam bagian Alkitab ini memang Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Sarai. Akan membuat keturunan Abraham ini menjadi banyak. Akan membuat melalui Abraham ini semua bangsa beroleh berkat. Ya, dan dengan sungguh-sungguh Abraham pun juga akan kemudian keturunannya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Itu ada janji Tuhan. Gitu. Tetapi ketika janji Tuhan ini terkait dengan soal waktu, gitu ya. Ada waktu. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, ayat 14. Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapati engkau. Dan waktu itulah Sarai mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi saudara, dari saat perjumpaan mereka sampai kepada waktunya, itu ada sebuah proses. Ya, ada sebuah proses penantian.
Ada sebuah proses yang harus dijalani dengan iman. Ada sebuah proses yang harus dijalani dengan keyakinan. Yang harus dijalani. Jadi tidak hanya keyakinan aja, Pak. Tidak hanya keyakinan aja, Bu. Tidak hanya percaya saja. Tapi juga ada proses yang harus dijalani dan ada proses yang harus dilakukan. Supaya dengan sungguh-sungguh pada waktunya Abraham dan Sarah mendapatkan sebagaimana janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu benar ada banyak janji Tuhan dalam realitas hidup kita. Yang paling utama adalah janji kasih dan keselamatan dalam hidup ini. Ya, Tuhan menyelamatkan, Tuhan berjanji menjadi juru selamat. Tuhan berjanji menganugerahkan segala yang baik. Ya, kalau di dalam kitab Yesaya itu mengatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengar doa-doa kita. Sesungguhnya tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menyatakan, ya, melakukan apa yang baik. Tetapi yang sering kali menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Yang sering kali menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan, itu pun juga sering kali adalah pikiran dan logika dan imaniah kita. Karena itu saudara, sesungguhnya Tuhan pun juga sering menganugerahkan dan banyak sekali Dia memberikan segala dan bahkan janji-janji Tuhan. Kan hidup kita ini pun juga mungkin lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini di satu pihak, kita menantikan waktu Tuhan. Waktu yang telah ditetapkan itu, pada waktu yang telah ditetapkan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itu segalanya pasti akan baik pada waktu Tuhan. Dan segalanya akan menjadi baik sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, segala sesuatu itu indah dalam bagiannya. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah lalu kemudian kita mentertawakan atau menyepelekan mujizat Tuhan. Jangan pernah juga kita mengabaikan ya apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan pernah kita pun juga lalu kemudian meragukan di dalam janji Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan inilah kita dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menyatakan kuasa dan janjinya, maka pada waktunya, pada waktu Tuhan, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu sesuai dengan janjinya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Erik atas perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyatakan syukur kita. Saudara dan saudari terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita dengan tulus hati agar persembahan kita mempunyai manfaat dan berkenan di hadapan Allah yang telah memberikan putranya Yesus Kristus demi keselamatan kita. Dengan tangan kita memberi, dengan hati dan mulut kita memuji. Persembahan dapat diserahkan ke gereja atau ditransfer kepada di rekening atas nama Margareta Desumual yang tertera di layar Bapak Ibu masing-masing, di layar HP Bapak dan Ibu. Kita akan mendengar pujian dari Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku.
silakan Bapak Pendeta untuk menyampaikan doa persembahan dan syafaat. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada pokok doa yang secara khusus kita bawakan dalam doa syafaat kita. Sehat-sehat selalu? Oke, baiklah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita kami boleh menyambut segala anugerah dan berkat Tuhan. Karena itulah juga di saat ini kami mau memberikan persembahan. Agar persembahan ini boleh menjadi wujud sukacita, wujud syukur, dan wujud terima kasih kami atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami di saat ini, kami boleh belajar tentang janji Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang terbaik dan apa yang kami mau lakukan, kami percaya ketika Tuhan memberkati maka semuanya boleh menjadi indah. Karena itulah Tuhan Allah Bapa berkati cita-cita dari anak-anak kami. Apa yang menjadi bagian dari harapan, apa yang menjadi bagian dari cita-cita, kami yakin bahwa Tuhan berjanji akan memberi yang terbaik. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan jugalah yang dengan sungguh-sungguh memberi apa yang indah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang ya untuk menolong kami dan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dengan sungguh-sungguh kami percaya Tuhan boleh memberkati anak-anak kami, menuntun setiap kami untuk meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami di masa depan. Karena itu Bapa, hidup kami sungguh mau bergantung kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ada janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu Bapa dalam sorga, sebagaimana janji Tuhan kepada Abram dan Sarai, maka di saat ini kami pun juga dengan sungguh dan dengan yakin akan janji Tuhan yang begitu nyata indah bagi kami. Karena itu Bapa, biarlah janji karya penyelamatan yang menyelamatkan dan janji kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami juga boleh nyata dalam hidup saudara kami. Terutama mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang sedang sakit. Tuhan berkatilah juga kesehatan bagi Bapak Subono, Bapak dan Ibu. Tuhan juga boleh berkati kesehatannya Bapak Widyo Remokso. Tuhan jugalah yang memberkati orang tua kami, Oma Sagedi. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, semua kami di sini Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Agar kami pun juga boleh terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan boleh berkati Ibu Nuryani di tengah-tengah segala keberadaan dia sebagai orang tua, dan juga Ibu Meli, Ibu Yulianti, Dani. Tuhan boleh berkati mereka. Tuhan juga sertai Ibu Indah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Engkaulah juga yang melawat mereka ke dalam hati dan batin mereka, dan Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah Tuhan boleh selalu menjadi penolong yang sungguh dan yang sejati bagi mereka. Tuhan juga boleh memberkati Pendeta Thomas Raharjo dan Bapak Denny Suganda. Tuhan juga memberkati saudara kami Randy dan juga saudara kami yang melayani di media informatika. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya Engkaulah juga yang menjadi juru selamat kami. Hantar kami ke masa depan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan boleh memberi yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami mau menanti-nantikan Tuhan. Sungguh kami mau bergantung dalam segala hal. Kami mau bergantung di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau pertaruhkan seisi rumah kami dan setiap kami pribadi, dan juga apa yang kami lakukan dalam tugas dan pekerjaan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sebagai nyanyian penutup pada kebaktian
sore hari ini, yaitu dari Kidung Jemaat 406, bait pertama dan ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku. Baiklah saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Cia. Baik Bapak, Ibu. Gimana Bung Denny? Kabarnya? Wah, sudah nyampe di rumah?